Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memiliki pilihan yang terbatas di lini belakang dengan absennya Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni melawan Juventus. Seperti diketahui, Nerazzurri akan bertandang ke Turin akhir pekan ini untuk menghadapi rival utama mereka di puncak klasemen. Namun demikian, Inzaghi harus menghadapi kekurangan opsi di lini pertahanan. Menurut Sky Sport Italia, pertahanan Inzaghi nyaris pecah, dengan Francesco Acerbi akan pindah ke sisi kiri dari formasi 3 back, sementara Stefan De Vrij beroperasi di jantung pertahanan. Matteo Darmian adalah pengganti alami Pavard di sisi kanan, sedangkan bek muda Jan Bisek akan menjadi satu-satunya cadangan dari skuad senior. Namun, laporan tersebut juga mengusulkan rencana alternatif yang menunjukkan bahwa Federico Di Marco atau Carlos Augusto dapat bergabung di lini belakang. Kedua pemain tersebut sebagian besar beroperasi sebagai bek sayap kiri, tetapi keduanya memiliki pengalaman bermain untuk peran yang lebih dalam. Meski demikian, dengan menurunkan De Vrij sebagai jantung pertahanan yang didukung oleh Darmian dan Acerbi akan menjadi teori yang lebih masuk akal. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard menargetkan pulih sepenuhnya dari cedera agar bisa kembali ke lapangan sebelum memasuki akhir tahun. Sejak pindah ke Inter pada musim panas kemarin, pemain berusia 27 tahun itu dengan cepat mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di starting line-up Simone Inzaghi. Namun sayang bagi Pavard, ia mengalami dislokasi tendon patella saat pertandingan melawan Atalanta di Bergamo pada 5 November lalu. Menurut FC Internews, sang bek akan mengenakan penyangga lutut hingga akhir November ini sebelum memulai proses rehabilitasi. Pemain internasional Perancis itu secara bertahap akan kembali berlatih sembari berusaha memulihkan kondisi fisiknya sesegera mungkin. Sumber tersebut menyatakan bahwa Pavard akan berusaha untuk siap membantu armada Inzaghi sebelum memasuki akhir tahun 2023, atau lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Saat ini Matteo Darmian mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Prancis tersebut selama absen. Selain itu, bek muda asal Jerman Jan Bisek juga telah terbukti menjadi opsi alternatif yang bisa diandalkan. Inter Milan, kemungkinan besar akan melepas gelandang mereka Stefano Sensi pada jendela transfer Januari mendatang. Seperti dilansir FC Internews, sebanyak 3 klub Serie A yang siap bersaing mendapatkan tanda tangan Sensi pada Januari yakni Genoa, AC Monza dan Cagliari. Sensi bergabung dengan Inter pada tahun 2019, namun karirnya di Appiano Gentile dirusak oleh cedera yang tiada henti. Kini ia mendapati dirinya berada di posisi paling bawah dalam urutan kekuasaan lini tengah skuad Simone Inzaghi. Kampanye sang pemain sejauh musim ini juga sempat diganggu oleh cedera, yang membuatnya hanya mencatatkan 2 penampilan di Serie A. Laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri bersedia berpisah dengan Sensi paling cepat pada Januari nanti. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu dengan Inter akan berakhir pada musim panas mendatang. Namun, pihak klub tidak keberatan melepasnya lebih awal jika ada peminat yang serius. Laporan mencatat, Genoa dan Monza sama-sama telah menanyakan tentang ketersediaan pemain tersebut, begitu juga dengan Cagliari. Dengan demikian, beberapa minggu ke depan mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang masa depan Sensi di Inter. Striker Inter Milan, Marcus Thuram telah membuktikan dirinya sebagai salah satu transfer terbaik Liga Italia Serie A musim ini. Seperti diketahui, Inter merekrut Thuram dengan status bebas transfer dari Borussia Mönchengladbach di musim panas kemarin. Performa penyerang asal Perancis itu sejauh musim ini mendapat perhatian khusus dari legenda Inter Christian Vieri. Menurut sang legenda, penampilan Thuram telah melampaui ekspektasi, yang bahkan membuat Vieri terkagum-kagum. Pemain berusia 26 tahun itu dengan cepat memantapkan diri sebagai pilar klub dengan telah membukukan 5 gol dan 8 assist di semua kompetisi sejauh musim ini. Berbicara kepada Gazzetta dello Sport, Vieri mengaku tak menyangka melihat performa Thuram. "Saya ingin menonton secara langsung ketika Thuram tiba, dan ternyata dia memiliki kaki serta kepala yang bagus," ujar Vieri. "Dia bermain untuk tim dan berkombinasi dengan baik bersama Lautaro.
Saya tidak menyangka dia akan melakukan hal tersebut, dan selamat kepada siapapun yang berada di balik kedatangannya. Selain itu, Inter juga memainkan sepak bola yang hebat, dengan anomalinya terletak pada kehilangan poin dari Sassuolo dan Bologna. Lanjut Vieri. Keunggulan 2 poin atas Juventus tidak adil bagi mereka, di mana kita harus menambahkan 2 poin lagi untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis. Inter jauh lebih kuat dibandingkan musim lalu dan tidak ada yang punya kedalaman skuad seperti mereka. Tutup sang legenda. Inter Milan, dilaporkan bersiap menawarkan kontrak setidaknya 4 juta euro per musim kepada gelandang Napoli Piotr Zielinski. Masa bakti sang pemain saat ini akan habis pada akhir Juni mendatang, dan pengabdiannya bersama Partenope mungkin akan segera selesai. Menurut Gazzetta dello Sport, negosiasi perpanjangan kontrak antara Napoli dan Zielinski saat ini telah terhenti. Hal ini membuka pintu bagi sang gelandang untuk mendengarkan tawaran dari klub lain. Laporan menjelaskan bahwa Inter dan Juventus sedang bersaing demi mendapatkan tanda tangan pemain asal Polandia tersebut. Direktur Bianconeri Cristiano Giuntoli adalah orang yang mengontrak Zielinski saat di Napoli, dan dia ingin bertemu kembali dengan murid lamanya itu di Turin. Meski demikian, CEO Inter BP Marotta terbukti sangat ahli dalam merekrut pemain bebas transfer. Laporan mencatat, Inter ingin menempatkan diri mereka sebagai pemimpin dengan menawarkan gaji tahunan kepada Zielinski yang melebihi 4 juta euro per musim. Laporan meyakini bahwa tawaran tersebut sudah sampai kepada rombongan sang pemain. Bintang Polandia itu telah mencatatkan 12 penampilan di Serie A musim ini, dengan menyumbang 2 gol dan 2 assist. Dia juga mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan Liga Champions. Seperti diketahui, Zielinski dapat berperan sebagai gelandang box-to-box atau gelandang serang. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dapat melakukan 3 manuver taktis untuk mengejutkan Juventus di Derby d'Italia. Seperti diketahui, Inter akan mempertaruhkan posisi puncak ketika menghadapi Bianconeri dalam laga lanjutan Serie A pekan ke-13 setelah jeda internasional. Menurut Gazzetta dello Sport, pelatih Simone Inzaghi dapat membuat lawannya lengah dengan menerapkan 3 taktik dalam menyerang. Pertama-tama, Inzaghi harus menginstruksikan 2 bek eksternalnya untuk menyerang, dan ini akan membantu tim mendapatkan keunggulan numerik terutama di sisi sayap. Dengan absennya Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni, maka Matteo Darmian dan Francesco Acerbi masing-masing harus menempati slot bek tengah kanan dan kiri. Manuver kedua akan mengandalkan bek sayap yang sering menjadi penentu musim ini, di mana tentu saja kita berbicara tentang Denzel Dumfries dan Federico Di Marco. Kedua bek sayap tersebut mampu memberikan assist kepada rekan satu timnya dengan umpan silangnya yang indah, serta mereka juga bisa mencetak gol sendiri. Terakhir, Inzaghi bisa meminta para strikernya untuk melebar guna menciptakan ruang bagi Henrikh Mkhitaryan di antar lini. Sang pelatih akan sangat mengandalkan pengalaman pemain veteran Armenia tersebut yang akan mencoba memanfaatkan situasi apapun untuk menutup pertandingan. Mkhitaryan menjadi penentu dalam kemenangan saat melibas AC Milan pada Derby della Madonnina, dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Inter Milan sedang kehilangan 3 pemain bertahan yang mengalami cedera, yakni Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni serta Juan Cuadrado. Seperti diketahui, Pavard menderita dislokasi tulang tempurung pada lutut kirinya saat kemenangan Inter atas Atalanta pada 5 November lalu. Pemain asal Prancis itu kemungkinan harus absen hingga akhir tahun 2023, dan diperkirakan baru bisa kembali beraksi pada Januari tahun depan. Kemudian, Alessandro Bastoni baru-baru ini juga mengalami cedera otot saat menjalani sesi latihan bersama timnas Italia di jeda internasional. Bastoni kemungkinan akan melewatkan 3 laga Inter berikutnya, yakni melawan Juventus, Benfica dan Napoli. Sedangkan Cuadrado hingga saat ini belum kembali pulih dari masalah tendon, dan belum ada kepastian kapan ia bisa kembali tersedia di skuad Inter. Menurut Gazzetta dello Sport,
Absennya sejumlah pemain di tim senior tersebut menjadi peluang bagi para pemain muda untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Dua bek muda Nerazzurri seperti Giacomo Stabile dan Aleksandar Stankovic bisa sangat dibutuhkan dalam sistem rotasi Simone Inzaghi. Mengingat serangkaian pertandingan penting melawan Juventus, Benfica dan Napoli dalam waktu hanya sepekan setelah kembali dari jeda internasional, maka Inzaghi perlu memberikan istirahat kepada pemain utamanya. Hal ini tentu menjadi berkah bagi para pemain muda karena peluang mereka dalam mendapatkan menit bermain menjadi lebih besar. Stabile dan Stankovic sejatinya telah dipromosikan ke skuad Inter senior pada awal camp pelatihan di musim panas kemarin. Selain itu, badai cedera di lini pertahanan juga siap dimanfaatkan oleh Jan Bisek untuk bisa tampil, baik dari bangku cadangan maupun sebagai starter. Kiper Inter Milan, Yann Sommer telah menyamai jumlah clean sheet yang dicatatkan Andre Onana di musim lalu. Seperti diketahui, Onana mengukuhkan dirinya sebagai favorit penggemar di Giuseppe Meazza, terutama atas aksi heroiknya dalam perjalanan menuju final Liga Champions. Meski demikian, Inter akhirnya menjual Onana ke Man United dengan harga lebih dari 50 juta euro, dan menggantikannya dengan mengontrak Yann Sommer dari Bayern Munchen. Menurut FC Internews, Sommer tidak butuh waktu lama untuk menyamai jumlah clean sheet yang dicatat Onana sepanjang musim lalu. Mantan kiper Bayern Munchen tersebut sudah mengoleksi 10 clean sheet dalam 16 penampilan di semua kompetisi, yang termasuk 8 kali shootout dalam 12 penampilannya di Serie A. Anehnya, Onana hanya berhasil mencatatkan 8 clean sheet Liga sepanjang musim lalu. Statistik ini menunjukkan betapa mahirnya Sommer sejak bergabung dengan Inter di musim panas. Di sisi lain, Onana mengalami awal yang buruk di Old Trafford dengan kebobolan beberapa gol yang seharusnya bisa dihindari. Secara keseluruhan, laporan tersebut berpendapat bahwa Nerazzurri telah mengambil keputusan yang tepat di musim panas. Pakar bursa transfer Italia, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Inter Milan sangat serius ingin mendatangkan Mehdi Taremi pada jendela transfer Januari mendatang. Hal ini diungkapkan Romano saat diwawancarai La 7, di mana Taremi menjadi target prioritas Inter pada bursa transfer musim dingin. Romano menjelaskan bahwa AC Milan juga masih mempertimbangkan untuk mendatangkan Taremi dalam memperkuat lini serang mereka. Di sisi lain, Inter akan sangat terbuka merekrut Taremi pada Januari karena kurang puas dengan performa Arnautovic dan Sanchez. Baik Rossoneri maupun Nerazzurri telah berusaha mendatangkan Taremi pada musim panas kemarin. Namun mereka tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Porto yang tidak ingin kehilangan sang striker. Saat ditanya tentang penyerang yang ingin diboyong Inter pada Januari, Fabrizio Romano mengungkapkan, "Tentu saja Nerazzurri ingin mendatangkan Mehdi Taremi," ujar Romano seperti dilansir FC Internews. Pada musim panas lalu AC Milan ingin mengontraknya, tetapi sekarang dia bisa pindah ke Inter. Nerazzurri sedang berpikir serius, mengingat mereka membutuhkan seorang striker baru, dan Taremi menjadi nama yang tepat untuk memperkuat serangan mereka. Pungkas Romano. Inter Milan, dilaporkan telah menghubungi San Lorenzo untuk menanyakan layanan bek muda mereka Agustin Guiai. Menurut TNT Sport via FC Internews, Inter telah melakukan kontak pertama dengan San Lorenzo untuk mendapatkan bek sayap tersebut. Laporan menjelaskan bahwa kontrak sang pemain memuat klausul pelepasan senilai 14 juta euro, di mana kesepakatan Guiai dengan klub Argentina tersebut berlaku hingga Desember 2025. Namun demikian, San Lorenzo mungkin bersedia menerima harga yang lebih rendah untuk menjual produk remaja mereka. Oleh karena itu, angka 8 juta dolar atau sekitar 7,3 juta euro sudah terbukti cukup untuk membuat mereka melepas sang pemain. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Nerazzurri mempertimbangkan Guiai sebagai calon pengganti Juan Cuadrado di sayap kanan. Kendati demikian, Direktur Olahraga San Lorenzo menjelaskan bahwa mereka akan memilih dewan baru pada bulan depan, dan akan menunda semua pembicaraan transfer hingga bulan Desember mendatang.